Halo guys, welcome back to my channel. Di sini kita kembali lagi, kita bertemu lagi di channel Ilham Sufi. Nah, pasti tetap di acara obrolan malam. Nah, di sini aku mau melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang di part yang pertama, yang si penulis ini mulai kehilangan rekan atau kehilangan rombongannya ketika sampai di tujuan. Nah, buat kalian yang belum nonton videonya, aku sarankan buat kalian semua tonton dulu part yang pertama. Kalian bisa langsung klik di pojok sini biar kalian tahu dulu ceritanya, biar kalian tidak bingung mengartikan ceritanya seperti apa. Oke, jadi kita langsung aja ke videonya. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, aku mohon buat kalian jangan sungkan-sungkan atau jangan pelit-pelitnya buat kalian tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis kok, tidak bayar. Oke, kita langsung ke ceritanya. Jadi di part yang pertama kemarin, si penulis ini sudah sampai kepada tujuannya, yaitu di Pondokan Seng. Namun hal yang tidak diinginkan si penulis ini kehilangan beberapa rombongannya ketika mereka setelah mengalami gangguan gaib ketika mereka ada di perjalanan menuju Pondok Seng. Nah, jadi di sini aku mau melanjutkan cerita part yang keduanya. Di sini si penulis ini kemudian memutuskan untuk menunggu ketika si penulis dan rombongan lainnya sampai di Pondok Seng. Namun selang beberapa saat menunggu, si penulis ini memutuskan untuk kembali mencari ke atas dengan bantuan dua orang teman pendakinya. Singkat cerita, dalam pencarian mereka tidak menemukan jawaban satupun. Namun mereka terus mencari hingga tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pendaki yang mengabarkan bahwa di atas ada seorang cewek kerasukan makhluk halus penghuni alas tersebut. Mendengar itu mereka langsung bergegas naik untuk melihat dan membantu. Kemudian berpesan kepada pendaki yang hendak turun, kami meminta untuk bantuan kepada orang-orang penambang belerang yang ada di Pondokan Seng. Dan ternyata benar, setelah dicek itu memang benar-benar Christine temannya. Namun ia dalam kondisi kerasukan makhluk halus. Dia meronta-ronta melawan 3 orang pendaki yang berusaha menenangkannya. Sontak kami pun membantu ketiga pendaki itu yang sedang menenangkan Christine. Namun begitu melihat kehadiran si penulis, wajahnya terlihat begitu pucat. Mulutnya beberapa kali menyeringai sambil terdengar suara seperti mendesis dan sesekali mengaum tak jelas. Yang lebih menyeramkan lagi adalah bola matanya yang begitu lebar seakan hendak menyumbul keluar. Mereka semua terus berusaha menenangkan Christine, namun tenaga Christine begitu kuat, bahkan seorang pendaki yang memeganginya sempat terdorong hingga jatuh. Tidak lama kemudian datang seorang pendaki bersama kedua orang tua penambang belerang. Untuk beberapa saat mereka terlihat sedang komat-kamit membaca sesuatu. Orang tua itu pun mendekati Christine serasa mengajak komunikasi dengan arwah yang ada pada tubuh Christine sendiri. Dan ternyata arwah yang ada dalam tubuh Christine minta kembali ke tempat mereka istirahat tadi. Dan akhirnya dengan bantuan para pendaki lain mereka membopong Christine ke tempat istirahat tadi. Dan selain itu tubuh Christine menebar bau yang harum. Dengan perasaan was-was mereka semua sampai di tempat tujuan. Dan setelah itu kedua bapak itu kembali berkomunikasi dengan roh yang ada pada tubuh Christine. Setelah berkomunikasi, tubuh Christine tiba-tiba jatuh terkulai lemas, menandakan roh yang ada pada tubuhnya itu telah pergi atau telah keluar dari tubuhnya. Dan mereka pun langsung membopong untuk turun ke Pondokan Seng. Namun belum berakhir di sana. Orang tua tersebut berkata bahwa masih ada teman-temannya yang masih tersesat. Sontak pun si penulis menyadari bahwa dua orang temannya memang masih belum kembali. Menurut keterangan dari kedua bapak ini, mereka sedang disesatkan oleh penghuni alas Lali Jiwo ini. Singkat cerita, akhirnya mereka pun mencari selama kurang lebih setengah jam. Akhirnya mereka menemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Mereka menemukan tas pinggang milik salah satu dari mereka yang terjatuh di area bibir jurang.
Setelah kedua bapak ini membaca doa dan meminta izin kepada penghuni wilayah tersebut, mereka dapat menemukan teman mereka, yang kemudian saat diketemukan mereka sedang berdiri pada sebatang pohon tumbang, dan yang mengerikannya lagi adalah jurangnya yang cukup dalam. Dan sepertinya mereka tidak sadar bahwa yang mereka lalui adalah sebatang pohon yang kanan kirinya adalah jurang yang bisa saja mengancam nyawa mereka. Si penulis pun langsung berteriak mencoba menyadarkan mereka, dan akhirnya si penulis mencoba mencapai ke tempat mereka berdiri, yang ternyata itu memang sulit sekali untuk dicapai. Dengan perlahan akhirnya mereka berjalan merangkak, dan akhirnya mereka bisa mencapai teman mereka dan mengeluarkannya dari sana. Setelah berhasil mengeluarkan teman-temannya, si penulis ini mendapat gangguan langsung dari penghuni alas lali jiwa tersebut. Dan lagi-lagi mereka dibantu oleh 2 orang, bapak-bapak tua dan para pendaki yang lain, dengan memanjatkan doa guna untuk meminta maaf kepada penghuni alas lali jiwa ini dengan membakar kemenyan di luar hutan tersebut. Menurut penuturan mereka yang tersasat setelah peristiwa suara di area alas lali jiwa, mereka semua dihadang oleh sesosok pocong karena takut mereka pun lari, dan kemudian mereka menemukan jalan setapak. Kemudian mereka memutuskan melalui jalan itu dengan harapan bisa sampai ke Pondokan Seng. Tapi kenyataannya mereka malah berada di atas sebatang pohon tumbang yang ujungnya ada jurang yang cukup dalam dan bisa saja mengancam nyawa mereka. Menurut penuturan dari bapak-bapak penambang belerang yang menolong mereka, roh-roh tersebut marah pada mereka, terutama pada si penulis. Roh-roh tersebut marah karena merasa ditantang oleh mereka semua. Si penulis ini lolos karena sewaktu itu ia membaca berbagai doa agar mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Namun imbasnya teman-temannya lah yang menjadi sasarannya. Setelah kejadian itu mereka harus berhati-hati setiap memasuki kawasan yang asing serta menjaga sikap, dan tak lupa untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam segala kegiatannya. Jadi kalau misalkan kita bisa ambil makna atau bisa kita ambil kesimpulan dari video ini, artinya sebenarnya itu ketika kita berada dimanapun, ketika kita berada di tempat siapapun, hendaklah kita meminta izin kepada pemilik tempat itu. Kita minta izin kepada pemilik tempat itu, dan tidak lupa kita berdoa agar kita diberikan keselamatan. Dan kalau bisa, misalkan kalian, karena di sini ceritanya mengangkat tentang pendaki ya, jadi usahakan buat kalian para pendaki jangan melakukan hal-hal yang aneh ketika kalian berada di hutan belantara yang tidak ada rumah penduduk. Takutnya kalau misalkan kalian terjadi apa-apa di sana, kalian sulit untuk mendapatkan pertolongan, guys. Nah, jadi sekian ceritanya. Buat kalian yang suka dengan cerita ini, kalian bisa tekan tombol like, kemudian kalian bisa komen, kemudian kalian bisa share kepada kalian semua. Mungkin kalian bisa request ya, atau mungkin kalian juga bisa ceritakan pengalaman kalian. Kalau misalkan kalian punya pengalaman pribadi kalian sendiri, kalian bisa ceritakan melalui nomor telepon yang sudah ada di deskripsi, ataupun kalian bisa kirim cerita kalian melalui email yang sudah ada di deskripsi. Oke guys, aku Ilham Sufi, aku pamit diri dan sampai jumpa.